Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam warahmatullahi. sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Mayo TV, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali bincang-bincang redaksi Mayo TV. Bersama saya Leo Priantowardiana dan Bang Andi Yulham akan mengupas kembali topik hangat, yaitu di Kabinet Pemerintahan Jokowi jelang akhir masa jabatannya. Seperti kita ketahui Bang, hari ini Presiden Jokowi melantik 3 menteri, 1 wamen, dan 3 kepala badan dalam masa jelang akhir pemerintahannya. Mungkin kita sebutkan dulu satu-satu, Ya, yaitu Menteri Hukum dan HAM, ya. itu diisi oleh Bapak Supratman Andi Atgas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil, Menteri Investasi dan Kepala BKPM itu Bapak Roslani. Lalu Wakil Kominfo Bapak Anggaraka Prabowo, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Bapak Hasan Nasbi, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Prof. Teruna Ikrar, dan Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Dadan Hindayana. Nah, ini jelang akhir masa pemerintahan Jokowi. Urgensi apa hingga mengharuskan beliau mereshuffle kabinetnya, Pak? Jawaban normatifnya tentu soal keberlanjutan. Jadi ada dari pemerintahan lama ke pemerintahan yang baru. Berarti masa transisi Ya, itu. boleh dibilang masa transisi. Ya. Karena ada beberapa orang itu adalah orang-orang yang notabene adalah orang Gerindra atau orang dekat Prabowo kan. Ya, betul. Contoh tadi soal Angga itu kan memang pengurus Gerindra. Anggaraka Prabowo ya. Jadi wakil Berarti kader dari Gerindra. kayak Gerindra memang di DPP Gerindra itu bidangnya adalah bidang informasi, Beliau ya. informasi kan. Kemudian Supratman Andi Aktas itu dia adalah anggota DPR dari Partai Gerindra. Gerindra, oke. Dia kemudian kebetulan beliau adalah yang baru saja digantikan sebagai ketua balik DPR RI. Kemudian dia menggantikan Yasona. Siapa lagi? Bahlil, Bapak Bahlil. Bahlil kan ya kan isu soal Bahlil mau mundur ke SDM kan sudah lama tercium oleh publik. Akhirnya Salah satu itu karena dia lagi mengurus soal izin tambang yang diperuntukkan pada sejumlah organisasi kemasyarakatan khususnya terkait agama kan. ya. Bila memang sejak awal memang ya akhirnya melaksanakan itu sebenarnya kan tupeksnya adalah Menteri SDM. Tapi dilaksanakan oleh Bahlil. Ya sekarang kan disorong ke Menteri SDM, ya paslah dia tugasnya mengurusi soal tambang-tambang itu. Kemudian soal Rosan kan mantan ketua TKN, tim kampanye nasional, Ya. sekaligus juga mantan ketua umum Kadin kan. Dan ini saya kira memang adalah nama-nama yang punya kans memang sejauh ini memang punya besar sekali untuk maju sebagai calon menteri. Nah, kemudian ya tadi beberapa badan tadi itu Badan Gizi Nasional, Kepala BP POM, kemudian satu lagi itu. Nah, ini saya kira untuk beberapa hal itu wajar dalam pergantian itu tuh. Yang jadi pertanyaan publik, yang sisa 2 bulan ini tinggal melakukan reshuffle kan. Ya. Nah, 2 bulan reshuffle itu jadi tanda tanya dari sisi politis kan, ada apa kan. Nah kan ya kalau kita mengacu kepada ya kalau salah satunya kita ambil contoh saja misalnya Menkumham Yasona Lawli ini kader PDIP. Ya, betul. Nah, artinya kan PDIP kurang 1 jatah tapi tidak ada penggantiannya, berarti kan PDIP praktis dia hilang kadernya di situ. Nah, isu-isu yang berkembang soal penggantian Pak Yasona itu banyak dikaitkan soal Munasnya Golkar yang tanggal 21. Ya. Karena setelah hasil dari Munas itu kan tentu akan berlanjut pada pengesahan hasil Munas. Ya. Nah, hasil Munas itu harus disahkan oleh Menkumham untuk bisa mengusung calon wali kota dan gubernur seluruh Indonesia. Ya kalau misalnya itu terhambat, nah, itu mungkin bisa rawan bagi Golkar kan. Ini spekulasi yang berkembang di masyarakat, itu penggantian itu adalah kaitannya soal mengamankan soal kepastian mendapat
mendapat pengesahan di Kemenkumham itu. Kira-kira itu memuluskan jalan itu kira-kira. Ya, ini dikait-kaitkan aja. Jadi ini ada juga prediksi ya, mungkin spekulasi yang mengatakan bahwa mungkin Pak Jokowi ingin memastikan ya bahwa program dan ide-idenya itu berjalan efektif di pemerintahan ya itu Prabowo. secara keseluruhan. Tapi kan kita sudah membahasnya lebih detail. Ini Yasona ini terkait soal munasnya Golkar ini. Munas Golkar kan pergantian ketua umum, kan harus segera ditindaklanjuti. Kan 2021 itu menuju pendaftaran kan 27 kalau tidak salah. 27 itu kan sangat riskan kalau tidak safe di situ kan bisa berbahaya posisi Golkar. Bisa-bisa tidak bisa mengajukan calon kalau tidak segera itu spekulasi pertama. Spekulasi kedua soal Yasona ini karena memang bicara-bicara di belakang publik itu ada kekecewaan Jokowi terhadap langkah Yasona untuk mengesahkan perubahan kepengurusan PDIP. Di mana sejumlah nama-nama yang dianggap sebagai orang-orang yang sangat kritis terhadap Jokowi itu masih masuk namanya, tapi disahkan juga oleh Yasona. Ya wajar lah, namanya kan dia kader PDIP kan. Tapi mungkin barangkali ada semacam kekecewaan bagi Jokowi kalau Anda mengesahkan nama-nama yang bersangkutan. Mungkin maksudnya barangkali harusnya kalau mau disahkan ganti-ganti nama-nama ini kan. Berarti ini sebenarnya benang merahnya nih hampir terkuak sebenarnya hubungannya antara yang mungkin yang kemarin kita pernah bahas gitu kan. Kalau Bahlil tadi kan sudah bisa. Bahlil ya memang karena mengepaskan tupoksinya sebagai Menteri SDM karena Bahlil itu adalah dia ditugasi oleh Jokowi untuk mengurus soal izin tambah yang diberikan kepada organisasi Islam kan gitu. Dan mungkin dianggap berhasil kemarin membujuk Muhammadiyah kan. Muhammadiyah tadinya kan menolak itu izin tambang itu, ternyata menerima, dianggap berhasil membujuk itu. Kira-kira begitu. Ya ini kan istilahnya berita tentang reshuffle ini ternyata juga membawa beberapa sentimen ya. Pertama sentimen pasar dulu mungkin. Ini dari pasar modal sendiri, perdagangan kurs nilai tukar rupiah dolar AS itu hari Senin itu mengalami pada saat penutupannya itu mengalami yang namanya kenaikan ya nilai tukar rupiah. Berarti positif. Untuk sementara ini. Namun media asing juga ternyata menyoroti juga dalam hal ini bahwa perombakan ini merupakan tujuan untuk memastikan bahwa masa transisi itu berjalan dengan baik. Ini kan sentimen-sentimen dari media juga dan juga terhadap nilai tukar rupiah ini. Apakah memang hanya insidental, hanya terjadi suatu kebetulan, atau memang betul-betul bisa mempengaruhi pasar nilai tukar rupiah terhadap dolar? Biasanya insidental dulu. Jadi kan soal pasar, reaksi pasar biasanya kan lebih ke profit taking, itu aksi ambil untung. Dilihat ada gejala, dia ngambil katakanlah dolar. Dia para pelaku pasar yang berusaha mengambil keuntungan yang di situasi itu. Tapi kan di sisi pemerintahan menganggap bahwa ini ada respon positif bagi masyarakat. Ya kalau betul itu adalah respon positif, maka bisa kita bilang bahwa orang-orang yang dipasang itu memang sesuai. Contoh yang paling dekat tentunya yang terkait menteri-menteri yang terkait dengan soal ekonomi. Ya siapa lagi kalau bukan Rosan itu kan ya kita tahu latar belakangnya orang Kadin. Dia kalau saya tidak salah dia juga pernah dubes di Amerika. Ya tentu kalau dia dalam posisi yang terkait dengan ekonomi yang diberikan, ya mungkin ada lari ke situ, bahwa ada penerimaan pasar terhadap sosok itu yang dimaksud itu. Tapi ini kan sementara, ini menteri ini cuma 2 bulan. Setelah itu kan masih ada transisi, masih ada masa, terutama di masa pemerintahan Prabowo kan orang mau tahu Prabowo memilih siapa kan. Kan belum tentu orang-orang yang tercantum itu juga akan dipilih kembali. Kemungkinan akan mengalami perombakan. Pasti ada perubahan lagi. Jadi ini lebih ke reaksi pasar tadi yang kalian sebutkan, lebih pada reaksi reaktif dari pasar. Ya banyak dalam langkah spekulasi itu, aksi ambil untung lah, kira-kira begitu. Ya, jadi intinya ini pasar ini tetap masih mengikuti apa sih sebenarnya ini tujuan daripada. Dan kalau mau ya itu nanti yang kita lihat adalah reaksi pasar secara jangka panjang. Itu kan bicara soal kebijakan-kebijakan. Kan? Tapi terlepas dari itu yang penting bahwa ini kita melihat dari sisi politisnya,
PDIP ini kehilangan dua kadernya. Dua kader itu. Apa maknanya? Ini berarti kan perang ya, atau perseteruan antara Jokowi dengan Megawati ini makin terbuka. Sebelumnya kan beberapa pernyataan-pernyataan yang keras dari PDIP, baik Ibu Mega maupun Hasto, itu saya kira itu adalah pernyataan-pernyataan yang tidak biasa dan cukup keras, termasuk soal isu pembegalan partai itu. Nah, ini terjawab ini dengan apa yang dilakukan Jokowi dengan menyingkirkan dua menterinya, yaitu Arifin Tasrif dan Yasona Lawli. Kalau Yasona tadi kita sudah bahas di awal bahwa ada soal, ya ini alasan-alasan normatif, ada soal teknis, kebutuhan, ya ada kebutuhan yang mendasar soal mengamankan hasil munasnya Golkar, atau yang tadi soal kekecewaan memberi rekomendasi atau mengesahkan pengurusan yang dimana orang-orang tertentu yang tidak disukai Jokowi itu ada di dalam itu. Kemudian kalau Arifin Tasrif itu, ya meskipun tidak jelas apakah dia kader PDP, tapi kita tahu dia adalah orang dekat Megawati. Kalau Arifin Tasrif tadi kita sudah bicara juga sebelumnya bahwa ini terkait soal tupoksinya Bahlil yang memang sudah terlanjur mengurus soal tambang. Ya kalau menteri sebelumnya sebagai menteri investasi kan rada-rada tidak nyambung nih. Dulu betul. Kan orang berdebat juga. Ini kok Bahlil yang ngurus soal tambang tapi bukan menteri SDM. Nah, ini sekalian aja mungkin diselesaikan. Nah, ini di akhirnya kehilangan posisi ini PDIP ini dua pos menteri ya. Jadi kemungkinan besar ini spekulasinya mungkin Jokowi menjalankan politik strategis ya. Dalam arti ini melihat bagaimana sih istilahnya kepentingan beliau menjelang akhir masa jabatan ini bisa diakomodasi melalui reshuffle itu gitu kan. Nah, kemudian soal lain ada soal pembentukan Badan Gizi Nasional. Ini kan menjawab soal saya kira inilah yang ini salah satu yang bisa kita gambarkan sebagai memang kebijakan yang terkait soal transisi dari Jokowi ke Prabowo. Karena Prabowo kan punya program makan bergizi gratis. Dulu kan spekulasinya apakah Prabowo akan membentuk kementerian khusus tentang makan siang atau tidak, tapi ini rupanya dijawab lebih dahulu oleh Jokowi dengan membentuk badan. Kepala badan. Badan ini yang kemungkinan kalau membacanya ini berarti ini yang kemungkinan besar ya akan menangani soal makan siang gratis. Jadi gratis. Berarti bukan membuka pos kementerian baru. Masih terbuka. Tapi ya besar kemungkinannya badan inilah yang kan. Karena kan di periode Prabowo nanti itu pada saat berkuasa nanti itu memang sudah dibuka soal jumlah kementerian, diberikan kebebasan kepada presiden untuk menentukan berapa kementerian. Yang sekarang ini sekitar 34. Nanti yang berikut ini bisa sampai 40. Berarti anggaplah 7 nama yang menempati pos baru ini merupakan sebuah jabatan atau istilahnya personal yang mempunyai afiliasi terhadap Jokowi dan Prabowo secara secara langsung ya. Istilahnya jadi istilahnya minimal yang mungkin kita katakan bahwa Jokowi ingin memastikan bahwa program dan idenya itu tetap berlanjut meskipun tidak semuanya. Gitu. Saya kira itu ini kepentingan sudah mulai campur-campur, jadi mulai dari alasan rasional, alasan normatif sampai alasan politik. Bahkan soal alasan-alasan soal keberlanjutan juga kan tentu ada di situ. Kemudian kalau soal politiknya saya kira ya terkait orang PDIP juga misalnya tersingkir 2 orang. Kemudian ada satu hal yang tidak tercantum di sini, bahwa sebelumnya kan sering dibicarakan soal satu-satunya kader Nasdem yang tersisa, yaitu Siti Nurbaya Bakar, itu menteri kehutanan. Isunya sebelumnya dinyatakan bakal diganti. Ternyata tidak. Ternyata di sini aman. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita membacanya itu? Itu bisa kita kaitkan dengan sikap Nasdem yang akhirnya tidak mengusung Anies, tapi lebih memilih bergabung dengan
apa namanya koalisi Kim Plus itu. Ya. Ya apa betul begitu ya kita tak tahu kan. Ya. Tapi kita membacanya itu ada kaitannya bahwa Ya, itu ya, memang inilah jawaban kenapa Surya Paloh harus meninggalkan Anies. Ya. Kayak gitu. Ya, berarti indikator daripada jabatan sebuah menteri itu bukan ditentukan oleh istilahnya manajemen unjuk kerja yang baik ya misalnya, tapi ternyata itu nomor sekian lah itu jadinya. Ini itu banyak sekali. Ini semua yang kita bahas ini adalah spekulasi dan analisa kita bahwa ini alasan-alasan di balik itu, dan dengan cara kita menghubungkan antara satu kejadian dan kejadian lain. Bahwa itu betul atau tidaknya itu soal lain, bahwa ternyata ada hubungannya atau tidak itu soal lain ya. Tinggal kita nanti membuktikannya di kemudian hari apa betul seperti itu. Nah kemudian ya ada juga ini kan BP POM ya. BP POM. Nah BP POM ini saya kira menarik juga karena ada sosok yang merupakan akademisi murni yang kita tahu Taruna Ikram ini adalah Prof. Taruna Ikram. Dia adalah dia pernah dekan di salah satu fakultas kedokteran di Amerika dan memang agak sering memunculkan hasil-hasil penelitian yang kontroversi. Sebagian menganggap itu sebagai prestasi, tapi tidak sedikit juga yang menyebut bahwa itu ada hal sebaliknya. Ini kita tidak tahu apa ada di balik itu. Mudah-mudahan ini adalah murni karena pentingan profesional kan. Ya, karena memang beliau ini background politiknya nggak ada sama sekali. Ya. Bahkan belum kita temukan ada kedekatan itu. Tapi secara nama ya kira memang ya sudah masuk pada lingkaran pusaran nasional karena sejumlah prestasi dan sejumlah hasil penelitiannya memang sering dibicarakan secara nasional ketika dia masih menjabat sebagai dekan di salah satu perguruan tinggi ternama di Amerika, dekan fakultas kedokteran. Baik. Berarti kita masih menunggu nih 2 bulan mereka bisa mengerjakan apa? Yang dalam arti mungkin itu terlihat secara ini ya, program dari 3 menteri, 1 wamen dan 3 kepala badan ini. Khusus soal kedaerahan ya, masyarakat Sulawesi Selatan khususnya ya dapat berkah di sini karena ada 2 orang yang terkait Sulawesi Selatan yang ada di posisi ini. Ya, betul. Ikrar tadi itu adalah Prof. Ikrar. Orang dari Sulawesi Selatan, alumni Unhas, kemudian ada Supratman Andi Aktas itu. Dia juga adalah, meskipun semuanya dapilnya adalah Sulawesi Tengah, tapi daerah Sulawesi Selatan ada, dan dia dia punya latar belakang pendidikannya dari Universitas Muslim Indonesia dan dari Unhas. Jadi ini ada berkat tersendiri bagi masyarakat Sulawesi Selatan, meskipun mungkin jabatannya cuma 2 bulan, tapi kan. Tapi di sini kan mungkin juga minimal ya. Dari sisi itu ada lah. Masa transisi ini bisa dimanfaatkan oleh mereka yang bertugas di sini menjalankan program-program yang mungkin ini tanda kutip bahwa memudahkan masa transisi. Ini kan memang masa yang penuh dengan penuh dengan tabir ya. Masih istilahnya seperti apa sih nanti pemerintahan Prabowo? Yang jelas ketujuh jabatan di kementerian ini dan 1 wamen dan kepala badan merupakan jawaban bahwa di akhir jelang pemerintahannya Jokowi membutuhkan sebuah yang namanya mungkin bagaimana aja mereka bisa terafiliasi terhadap Jokowi sendiri dan Prabowo. Nah, sekarang terkait PDIP, kan PDIP ini kan kehilangan 2 ini. 2 calon, 2 kader. 2 kadernya ini. Banyak yang ada juga yang mengusulkan ya sebaiknya setelah itu ya PDIP menarik saya seluruh menterinya dari pemerintahan Jokowi. Toh ini kan pertama sisa 2 bulan, yang kedua kan perseteruan ini kan makin terbuka ini. Ya, tapi PDIP menjawab ya kalau menarik tidak akan mungkin kecuali memang seperti ini ya sekarang, misalnya memang diberhentikan. Jadi ini seperti ini yang sekarang bergulir antara PDIP dengan Jokowi ini, saya kira makin terbuka dengan tersingkirnya dua kadernya. Ya, apalagi di pos menteri ya. Pos menteri.
Gitu, kira-kira begitu. Baik Bang. Jadi intinya apapun yang terjadi dengan pergantian reshuffle ini, kita mungkin masih berharap banyak bahwa perubahan-perubahan di masa transisi ini tidak mengorbankan yang namanya profesionalisme, profesionalisme negara lah, ya, gitu. Betul ya. Meskipun ini ya pergantian menteri itu kan peristiwa politik juga, ya tapi kan tetap ya harusnya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Apa urgensinya bagi masyarakat, apa urgensinya bagi negara, bangsa dan negara. Ya tetapnya harusnya tetap diperhitungkan ya. Jadi karena ini kan menyangkut kepentingan negara atau bangsa dan negara secara keseluruhan, apalagi ini kan menyangkut soal keuangan negara, ini semua menteri kan dibiayai oleh negara. Yang notabene adalah uang dari rakyat, termasuk soal Kementerian Kominfo ini kan bertambah satu wakil menteri ini jadi 2 wakil menterinya. Ya, betul. 2 wakil menteri ini kan jadi tanda tanya. Padahal menterinya sendiri itu adalah menteri Kominfo-nya adalah orang Jokowi kan. Ya, kadernya. Tapi ditambah dengan 1 wakil menteri yang notabene adalah orang Gerindra ya. Ya. Ya, ini mungkin untuk menjawab ya masalah hacker kemarin ya. Salah satu ya, itu untuk mengisi soal data nasional kan. Ya, betul. Berarti kan ini berarti ada perhatian khusus di soal itu, pemerintahan itu. Ya mudah-mudahan motivasinya adalah untuk perbaikan, bukan dalam rangka kepentingan pribadi dan kelompoknya gitu. Karena kan orang bertanya, ya menteri yang seperti itu masa mesti harus 2 wakil menterinya kan? Ya, betul. Ya istilahnya mungkin untuk meringankan mungkin beban Kominfo ini yang kemarin sempat diterpa peristiwa yang luar biasa ya. Istilahnya dibully oleh netizen tentang kenapa bisa sampai jebol begitu sistem keamanan datanya kita. Mungkin ini jawabannya salah satu. Mudah-mudahan itu. Baik Bang. Pemirsa, pergantian 7 menteri ini memang memiliki urgensi dan urgensi ini masing-masing memiliki penilaian terhadap apa urgensinya itu. Yang jelas kita mengupas dari berbagai sudut dan yang kita harapkan nilai profesionalisme dalam posisi ini tetap dipertahankan demi kepentingan bangsa dan negara. Baik pemirsa, saya Leo Prantowardiana dan Bang Andi Ilham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.